Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Handus Kaljuni Datuk Maani, MSI. Sebelum perkenalkan, nama saya Ron Tunggara Daulay dengan Industri 04 Usit 98. Sini saya akan memaparkan tentang contoh-contoh kasus pelayanan publik. Kasus yang pertama adalah layanan kesehatan di Bantul paling banyak dikeluhkan. Layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit menjadi keluhan pelayanan publik yang paling mengalami banyak keluhan di Bantul. Karena pelayanan berbeda menjadi sumber keluhan. Ketua Komunitas Perempuan Peduli Pelayanan Publik atau KP4 Bantul, Ari Indah Hayati, mengatakan keluhan ini biasanya berkaitan dengan mekanisme dan aturan yang berbeda yang berlaku di puskesmas dan rumah sakit. Keluhan yang paling banyak soal kesehatan karena aturan seperti rujukan di puskesmas dan rumah sakit yang berbeda, katanya kepada harianjogja.com, Kamis 15 bulan 3 2018. Keluhan lainnya adalah yang ditangkap ialah soal jam layanan masyarakat di pemerintah desa. Ada beberapa warga yang menyampaikan jika jam layanan kerap tutup lebih awal dari seharusnya. Dugaan administrasi yang dilaporkan paling banyak ialah penyimpangan prosedur hingga 16 kasus. Kemudian disusul dengan penundaan berlarut-larut untuk laporan atau kebutuhan masyarakat di sejumlah layanan publik di Yogyakarta. Lebih spesifiknya di Bantul. Untuk kasus kedua adalah pelaksanaan pelayanan publik, studi kasus pelayanan administratif di kantor desa Kota Baru Saberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Dapat dilihat di tabel, dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah pembuatan surat-surat di kantor desa Kota Baru Saberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir masih banyak yang tidak selesai. Pada tahun 2014, 936 surat tidak selesai dari 1.805 pemohon, dan tahun 2015, 1.062 surat tidak selesai dari 1.942 pemohon, dan pada tahun 2016 terlihat 602 surat tidak selesai dari 1.364 pemohon, khususnya dalam pembuatan surat pengantar domosili dan SKTM. Berdasarkan data tahun sebelumnya, tahun 2016 akan menjadi tahun terbanyak tidak selesainya surat-surat permohonan dari masyarakat setempat. Minimnya tenaga kerja serta sarana dan prasarana yang belum memadai sangat mempengaruhi penyelesaian pelayanan di kantor desa Kota Baru Saberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Pelayanan yang diberikan pemerintah desa Kota Baru terlihat masih adanya keluhan yang disampaikan masyarakat, lebih secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terlihat masih rendahnya pelayanan bidang pemerintah di kantor desa Kota Baru Saberida serta masih kurangnya sarana kerja yang memadai. Sarana kerja yang memadai, pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena aparat tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan profesional aparat dilihat dari latar belakang pendidikan dan etos kerja sumber daya manusia atau aparat desa serta sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Contoh kasus ketiga atau yang terakhir adalah RSUD Tangerang mengabaikan pasien miskin. Masyarakat miskin kembali mengalami perlakuan diskriminatif untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Di Tangerang, 2 pasien miskin dipersulit untuk mendapatkan tindakan medis. Aswana dan Asmina, 2 pasien pemilik Jamkesmas dan surat keterangan tidak mampu atau SKT, mengeluhkan buruknya pelayanan RSUD Tangerang kepada pejabat Kementerian Kesehatan. Bukannya direspon, 2 orang ini justru tidak juga mendapatkan tindakan dari rumah sakit tersebut. Ketika kelompok miskin menyampaikan keluhan atas buruknya pelayanan rumah sakit, para pengelola justru menyalahkan dan memperlakukan pasien secara diskriminatif, ujar peneliti senior Indonesia Corruption Watch atau ICW, Febri Hendri AA, dalam rilis yang diterima Detikcom Selasa 23 bulan 2010. Informasi yang salah tentang penyakit yang diderita dalam kasus tersebut dikatakan kalau dioperasi matanya akan buta, jadi harus menunggu dokter ahli dari Jakarta. Hal yang sama juga terjadi dengan Asmiah, di mana dirinya kemudian dirujuk ke RSCM karena RSUD Tangerang menyatakan kalau peralatan medis rumah sakit tidak lengkap dan dokter tidak mampu mengoperasi pasien. Menurutnya, kejadian yang dialami oleh 2 pasien miskin di RSUD Tangerang ini merupakan fenomena gunung es di antara kasus lain yang menimpa pasien rumah sakit lainnya. Mereka khawatir pengungkapan keluhan tersebut akan berdampak terhadap pelayanan yang akan diterimanya, ungkap Febri. Pembungkaman surat pasien miskin melalui diskriminasi, pengabaian, dan mempersulit pelayanan akan memperburuk citra pelayanan rumah sakit di Indonesia. Masalah ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut, tegasnya.
Mungkin cukup sekian contoh kasus pelayanan publik yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.